Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al habibil mustafa wal mujtaba habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabil bait yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, ahli waris almarhum Bapak Samsudin bin Bapak Haji Ijo, para tokoh masyarakat, Bapak RW Arianto, Bapak Ketua LMK, Bapak-Bapak RT, para tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, para tetangga, keluarga Sahabil Bait ya, yang mungkin datang dari jauh bergabung malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati komunitas alumni dari SMP Negeri 105 Kembangan. Saya tidak kenal, yang saya kenal cuma abang saya kebetulan ya. Ada Bang Haji di dalam. Kalau nggak ada saya telepon orangnya ntar. Ada ya? Paling dulu ya. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diberikan kita nikmat sehat. Malam hari ini diberikan kita nikmat panjang umur. Ya, ketika di belahan dunia lain banyak orang menghadapi syakaratul maut, di belahan dunia lain orang lagi dirawat, di belahan dunia lain orang lagi antri di apotik. Alhamdulillah kita yang kumpul di majelis takziah malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di WA itu, Pak Kiai jangan ngomongin kematian mulu ya, begitu. Anak saya masih banyak banget, urusan saya masih banyak gitu. Jadi takut-takut dikit ya. Sebenarnya kematian itu tidak harus ditakuti, Pak. Dihindari atau tidak dia akan hadir. Itu aja. Orang sakit ya berobat kan, orang ngantuk ya dia tidur, orang lapar dia makan, kan juga menjaga stabil dia punya kesehatan. Tapi kematian itu datang tidak melihat siapa yang sehat siapa yang sakit gitu. Kalau sudah waktunya dia akan datang ya. Kadang orang lagi main bola malah di tengah lapangan kejang-kejang ya. Saya pernah dengar itu kerabat itu ba'da maghrib makan nasi pakai orek, keselak orek gitu, itu nggak ketolong Pak. Tetangga istri itu keselak orek ya wafat. Jadi innamal mautu bil ajal, kematian itu datang karena takdirnya sudah nyampe, bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam terlimpah curah kepada keluarganya, sahabat dan para tabi'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga menyapa seluruh teman-teman dari sahabat Risma TV ya, yang mungkin menyaksikan tayangan recorded malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Saya sudah menyiapkan bahan tentang fikih, tapi fikihnya itu tentang junub dan muhdis. Jadi orang kalau dia punya junub itu gimana, kalau orang punya hadas kecil gimana. Itu pembahasan ringan, jadi kalau di tempat kematian agak kurang pas saya bahas fikih takutnya ya. Kita bahas tauhid saja ya. Wasari'u, dan buru-buru. Kata wasari'u itu tuh akar bahasanya surah, cepetan.
Tapi kalau syari'u itu main dulu-duluan itu. Main dulu-duluan, main cepet-cepetan itu. Wasyari'u, ingatkan orang lain, kita diingetin jangan marah, tapi kita ingetin orang lain juga. Mungkin kita diajak sama keluarga, kita ngajak keluarga juga, itu wasyari'u. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum, cepetan, buru-buru, bergegaslah. Jangan ditunda-tunda itu. Ila magfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Karena kan fitrah manusia itu dekat sekali Pak dengan salah, dekat sekali dengan lupa. Niatnya bercanda, tapi kok nyakitin orang dan berbekas. Niatnya itu pengen ngasih pelajaran, agak kasar dikit, tapi bikin orang sakit hati dan terbawa itu sepanjang hidupnya. Atau terbawa sampai mati. Kadang kita juga punya salah kan kepada Gusti Allah itu. Dari semua perintah-perintah yang diberikan, dari semua larang-larang juga yang diberikan. Maka wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Cepetan. Tarajatan kalau udah tua, iya kalau umurnya nyampe. Tarajatan kalau udah tua, iya kalau badannya sehat. Kita kalau masih pada muda, masih mau ke masjid, masih mau ke musola, oh mahal tuh Pak. Kalau kita masih badan sehat, masih punya umur itu, masih mau menghadiri majelis ilmu, aduh mahal tuh Pak. Ini istri kita kan di sini pengajian emak-emak banyak sekali. Ada pengajian bapak-bapak juga, ada pengajian anak-anak juga itu. Saya kadang boleh jadi Pak, boleh jadi. Saya punya beberapa temen itu Ustadz. Kalau dia bikin status, saya bikin status kayak hari ini ya, kita bikin status. Pengajian ditarik ke rumah almarhum Bang Samsudin. Itu statusnya juga dikomentari orang itu. Ustadz dalam seminggu berapa kali ngajar, kok jadwal pengajiannya agak banyak itu. Dan rata-rata yang komen tuh orang pesantren yang pintar ngaji, tapi nggak ada kesempatan pengajiannya. Agak tersiksa sebetulnya kalau di pesantren sudah dibekali ilmu, sudah dibekali baca kitab, tapi dia nggak punya komunitasnya itu. Gitu ya jamaah sekalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan gapailah setelah pengampunan, kita gapai juga surganya Allah yang luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi. Itu Kaisar Romawi Timur Pak, atau disebutnya Bizantium dalam sejarah. Itu Kaisar Heraklius itu pernah bikin surat ke Nabi Muhammad. Dalam suratnya itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelasin. Dalam tafsirnya tuh Kaisar Heraklius tuh bilang dalam suratnya, wahai Muhammad, kamu ajak saya menyeru ke agamamu dan kamu juga menyampaikan supaya aku juga bisa menggapai surga, yang surga itu luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Lalu di neraka itu di mana tempatnya? Kalau langit bumi ini udah terisi dengan surga, lalu di neraka itu di mana tempatnya? Kata Kaisar Heraklius. Itu dia ngirim utusannya karena Raja Heraklius itu sudah sangat sepuh. Ya, Rasulullah itu jawabnya itu, ya kalau kamu pertanyakan surga itu seluas langit dan bumi, kemudian neraka di mana? Nah sekarang kalau lagi siang hari, malam di mana adanya? Kalau malam hari terjadi, siang di mana adanya? Jadi ketika bertanya dengan hukum logika, dijawab juga di hukum logika. Karena Rasulullah ketika ngirim utusan ke sana menyampaikan surat, aslim taslam. Wahai Raja Heraklius, masuk Islamlah supaya kamu selamat. Itu sudah sampai. Maka sering saya katakan kepada jamaah, kalau hidayah itu belum sampai, apapun yang terjadi, itu sulit. Itu Pak. Wa'iddat lil muttaqin, ampunan Allah, surganya Allah, itu disiapkan bagi orang yang mau menjaga seluruh hubungan baiknya kepada Allah. Itu mana takwa yang paling gampang. Kata takwa itu akar bahasanya waqo yaqi wiqoyah, itu menjaga hubungan baik itu. Ya.
ampunan Allah diberi kepada orang yang mau dekat. Itu bukan hanya, mohon maaf, surga itu bukan hanya jatah Pak Ustadz, bukan hanya jatah Pak Kiai, bukan hanya jatah siapa. Pokoknya siapapun itu, pedagang, petani, abang-abang ojek, abang Grab, siapapun Pak, karyawan, siapapun, pejabat, siapapun. Siapapun yang mau mendekat, dia berhak punya tiket. Siapapun yang nggak mendekat, dia nggak berhak dapat tiket. Itu rumus umumnya begitu. Nah, orang bertakwa itu definisinya secara bahasa kayak begitu. Sekarang kalau ciri-cirinya gimana sih Pak Ustadz? Allazina yungfikuna fisarro. Pertama, orang itu tidak pernah meninggalkan untuk berbagi, budaya berbagi. Kalau orang pesantren Pak, yunfikuna itu berbentuk fi'il mudhari yang dia sekarang dan besok. Jadi berproses terus dia. Dia nggak pernah berhenti dan nggak pernah kapok itu dalam berinfak, berbagi, atau bahasa modern gemar memberikan solusi kepada orang. Kalau orang nggak punya masalah, dia bisa menyelesaikan solusi itu dengan baik. Fisarroi dalam kondisi dia lapang, awid derroi atau sulit. Pak RT itu, Pak RW itu, tokoh-tokoh agama itu, kadang lagi tidur itu ada orang berantem dibangunin. Itu termasuk yang memberikan solusi itu di saat kita lagi sempit. Kita kadang miris juga Pak. Saya warganya Pak RW itu sempat curhat ke saya itu. Jadi suaminya itu naza itu kayak sakaratul maut begitu. Bangun jam 4 pagi kondisi hujan. Dia mau datang itu ke rumah tetangganya, mau minta dianterin pakai mobil, karena jam segitu mungkin tarikan umum nggak ada kan. Diri aja di depan rumahnya. Mungkin dia juga mau minta tolong itu. Saya dapat kesaksian itu dari istrinya. Ya kalau saya sebut jamaah kenal ya, tapi ini orang sudah almarhum jadi tidak saya sebut. Alazina yungfikuna fisarroi wadorroi. Pandai, gemar, rajin, demen, girang. Mau berbagi sama orang. Kalau bahasa hartanya begitu. Tapi kalau bahasa solutifnya, rajin memberikan solusi dari masalah-masalah orang itu. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah sosial. Wal kaziminal ghaiz. Ghaiz itu marah yang apek keluar napas, Pak. Saking marahnya. Saking jengkelnya. Sebab kalau orang cuma kesel, bisa nahan, Pak. Dalam kondisi kita bentrok, salah paham itu, kesel, itu bisa nahan. Tapi kalau gois itu, dia sangat tersinggung, dia sangat diremehkan, itu bisa meledak. Tapi ketika gois, dia mampu menahannya. Itu nggak gampang. Wal kaziminal gois. Orang yang mampu menahan emosi di saat memuncak, dia masuk kategori orang yang bertakwa. Kan nggak gampang, Pak. Gemar memberi, gemar infak itu nggak gampang. Kita selalu mengukur, wah kan yang lebih utama buat dapur dulu Pak Ustadz. Kalau infak itu kan nggak wajib. Selama dia berargumen begitu, maka selama itu pula dia akan tercetak menjadi pribadi yang begitu. Tadi kan di Al-Hikam di Musola itu saya beritahu juga kan pada jamaah itu. Kalau kita mau beri orang, jangan lihat siapa dia. Itu kan. Wal kaziminal ghaiz. Ya tahan saja itu. Kalau kira meledak bisa nggak bagus, udah tahan saja. Sesakit apapun tuh biasa itu. Wala takhaf laumata laim kata Quran. Jangan takut Pak kalau dihinakan orang. Ya kalau namanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kiai itu pasti ngalamin Pak. Waktu masih di pesantren sebelum terjun ke masyarakat sudah. Makanya kalau punya anak pesantren Pak, punya keponakan pesantren, yang harus disiapkan itu mentalnya juga. Karena ketika pulang dari pesantren, itu butuh sangat proses itu untuk bisa terjun di masyarakat. Apalagi di masyarakatnya banyak ulama-ulama itu. Wal kaziminal ghaiz. Kata Rasulullah, laisa sadidu bir sur'ati, innama sadidul ladzi yamliku nafsa indal ghadab. Itu Nabi bilang.
Orang hebat tuh bukan kalau gentak orang sekampung diam, itu bukan. Orang yang hebat, orang keker, orang jago tuh bukan kalau orang lagi pada nongkrong dia lewat orang semuanya diem. Bukan hanya itu karena Nabi. Mungkin iya, tapi bukan hanya itu. Karena Nabi sejatinya orang hebat, sejatinya al-gojo, sejatinya orang jago itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kalau lagi emosinya memuncak dia bisa menahannya. Itu kalau bahasa hadisnya itu laisa syadidu bisur'ah. Orang hebat, orang jago itu bukan karena dia menang sur'ah. Sur'ah itu sumo, Pak. Yang adu kekuatan tuh. Sumo itu sur'ah bahasa Arab. Bukan orang yang jago berkelahi, bukan orang yang jago itu. Bukan ditakutin, bukan. Tapi ketika dia mampu menahan emosinya, dia sudah menang. Kan ada tuh di TV kalau orang lagi debat, yang ini emosi, yang ini tenang. Yang tenang itu yang menang. Gitu ya, Pak. Wal'afina anin nas. Maafkan orang itu. Sebelum kita menjaga jarak, maafkan itu salahnya. Ya, kita memang dalam kitab Talmud Talim al-babu fi ikhtiyari asyarik, itu ada babnya. Ada bab khusus cara kita memilih orang yang selalu bersama kita, teman kawan itu. Mungkin Bang Haji Naswan itu hampir sama itu komunitas SMP Negeri 105 ya. Itu hampir sama dengan kedekatan saya dengan anak Rismat. Saya SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Saya punya banyak komunitas itu. Nggak ada yang saya hadiri kalau acara-acara itu. Tapi kalau Rismat, saya selalu hadir. Ya, komunitas yang menjaga hubungan baik kita kepada sesama, komunitas yang menjaga hubungan baik kita kepada Allah, ya silakan kita ada di dalamnya. Tapi komunitas yang membuat kita rusak, jangan. Jangan. Putri saya itu pernah bilang, kakak sih pengennya kalau kakak nanti udah nikah, anak kakak juga bisa ikut Rismat. Gitu Mas. Kalau ayah itu pas lagi pergi, terus kakak bareng sama Rismat, sepercaya itu kakak sebagai anak perempuan berada di komunitas anak Rismat. Karena Rismat itu buat anak saya itu udah seperti bapaknya. Misalnya gitu ya. Ada RT Edi dan teman-temannya. Wal'afina anin nas. Sudah. Kalaupun kita mau menjaga jarak, tapi maafkan salahnya. Boleh nggak sih Ustadz kita memutus silaturahmi? Nggak boleh kalau memutus silaturahmi. Tapi menghindari fitnah yang lebih besar, silakan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal'afina anin nas. Ya, sebagaimana kita punya salah, orang juga punya salah. Apalagi orang yang sudah wafat, sudahlah. Gitu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang kebaikannya berimbas kepada orang lain. Jangan hanya punya kebaikan yang imbasnya pada diri sendiri. Perbuatan baik yang kita lakukan dalam bentuk apapun, usahakan berimbas kebaikannya pada orang lain. Salat membuat kita lebih bagus bergaul dengan orang. Banyak baca Quran, ya berimbas kita juga pandai memilih diksi kata yang lebih enak didengar orang. Mengikuti majelis, kita lebih pandai dari memilah-milah sebuah komunitas. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, siogianya membimbing kita, atau perbuatan baik apapun yang kita lakukan, berimbas baik kepada orang. Itu mana ihsan ya. Wallazina idza fahalu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah. Yang berikutnya ciri orang bertakwa itu adalah apabila dia melakukan sebuah perbuatan salah dan nggak enak untuk diingat. Perbuatan keji dalam bentuk apapun, Pak. Kalau perbuatan keji itu tisunya ada, Pak ini. Ini berisiko dari tisu ada kan tisu ada nih. Ya. Oh iya, Pak Guru titip salam ya, Pak RT Ali ya. Pak Guru Marjuk ini sudah 2 minggu dia tidak enak badan. Tadi dia WA saya, titip salam sama keluarga, beliau tidak bisa hadir itu. Apabila melakukan perbuatan salah, borong keji, atau dia menzolimi diri sendiri, harusnya jadi orang baik, malah jadi orang tidak baik. Harusnya dia itu
melakukan ibadah, dia tinggalkan ibadah. Orang-orang udah sibuk ikut majelis, dia belum juga ikut majelis. Maka orang-orang yang melakukan dosa itu, meninggalkan perintah Allah, zalim pada diri sendiri, zakarullaha, sudahlah, kembali kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari agama. Jangan bangga kalau kita itu berbuat salah. Nanti meninggalnya terhina, Pak. Aduh, gak cakep itu. Biar dosa kita selaut, pengampunan Allah itu seluas samudra. Kalau dosa kita saking banyaknya seluas samudra, pengampunan Allah seluas jagat raya. Kalau dosa kita seluas jagat raya, maka pengampunan Allah itu seluas unknown universe. Jagat yang tidak akan pernah bisa deteksi oleh siapapun. Itu jamaah sekalian yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim. Banyak baca istighfar. Tadi sebelum saya kemarin itu istri saya ikut kajian, tapi offline ya, dari YouTube itu. Itu benar juga itu. Kalau di pesantren Pandeglang itu kalau nungguin sholat itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banina wa yaj'al lakum, dan seterusnya. Itu ayat Quran itu, surat Nuh kalau nggak salah. Orang kalau baca istighfar pertama, rahmat Allah turun akan banyak. Di situ dikiaskan akan turun hujan itu dengan deras. Wa yumdidkum bil amwal. Kalau dia miskin, dibuat dia kaya dengan istighfar. Kalau dia belum diberi keturunan, istighfar itu akan mengantarkan dia diberi keturunan. Wa yumdidkum bil amwal wal banin, dan keturunan, anak. Gitu ya Pak ya. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa memberikan pengampunan kecuali Allah. Mintalah kepada Allah. Kalau kepada orang minta ridhonya aja ya Pak, kalau kita ada salah. Itu ada kisah orang pergi haji Pak, pergi haji. Orang kan nih, musim nih, kalau orang pergi haji, pergi umroh itu minta doa. Titip doa ya, begitu. Nah ini lagi orang pergi haji, dia titip doa. Doain ya, ini saya begini sama bini saya, sama anak saya. Didoain. Dia bikin video itu di depan Ka'bah. Ya Allah, ini saya doain yang namanya namanya si Fulan, semoga gini. Kirimin videonya itu. Dibalikin lagi dari sono. Ulang doanya, nama gue bukan itu, gitu. Ini kan orang yang, kalau orang yang imannya bagus sebetulnya ya sudah salah sebut nama segala macam, Allah juga lebih tahu Pak. Itu kan gitu ya. Allah tidak akan salah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Yang penting kalau salah sudah terjadi dan kita sudah berampun, jangan kembali. Saya sering sekali bilang yang umurnya sudah 40, 45, pelan-pelan Pak. Yang sudah 50, udah nggak ada bantah itu. Yang umurnya 40, Rasulullah kan diangkat kematangan dakwahnya itu di usia 40. Kalau sudah 40, sudah Pak dikurang-kurang itu. Yang jauh-jauh dari agama dikurang-kurang itu. 45 sudah mendekat. 50 tanpa bantah. 60, dan jauh-jauh Pak dari cucu. Gitu ya. Dan jauh-jauh dari cucu ya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Kalau sudah insaf, sudah taubat, jangan kembali lagi. Ya, let's go be bygone lah, yang udah lewat biar dia lewat aja. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu itu. Bahwa kembali kepada dosa akan mereka bikin bergelimang lagi. Terakhir, ulaika jazaohum magfirah. Kalau tahapan ini mereka lakukan, mereka berhak mendapatkan ampunan Allah. Ya, masing-masing kita kan, kalau secara pribadi kita mau berpikir, waduh ini amal ibadah kita bawa kita ke surga nggak sih? Perasaan antara amal sama dosa, banyakan dosa nih. Versi kita Pak. Tapi kalau versi ayat, ajaran agama, Allah tuh maha pengampun. Seluas-luasnya. Kita nggak boleh pesimis kalau udah berhadapan dengan kekuasaan Allah itu. Tapi secara pribadi, kita juga jangan pede-pede amat. Karena pede dengan amal, terjebak kita menjadi orang takabur takutnya. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, ampunan kita bisa dapatkan kalau ciri-ciri itu tadi dilaksanakan. Yang kedua, surga juga bisa didapat.
khalidina fiha, kekal kita di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik ganjaran orang yang berbuat kebaikan tersebut. Bapak jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, bil khusus kepada teman-teman sahabat almarhum ya, teman sekolah, teman bergaul, teman kerja. Ya, bagaimanapun ini adalah perjalanan takdir. Bagaimanapun ini adalah perjalanan kisah seorang anak manusia yang pasti kita semua akan alami. Ya, saya berharap sekali, saya secara pribadi dan semua jamaah yang hadir, ya, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Jangan terlalu jauh dari agama, jangan terlalu bangga ketika kita meninggalkan perintah agama. Takutnya kita wafat dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Tentunya kita semua yang hadir di majelis takziah malam hari ini diberikan badan yang sehat, umur yang panjang. Kalau suatu saat kita berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Dan kepada sahabat Risma TV dimanapun yang menyaksikan, mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi pengingat kita semua, betapapun sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita melangkah, suatu saat kita akan pulang kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan semua doa yang terpanjat, harapan yang terucapkan, dan segala permohonan yang kita harapkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafaah ala ruhi almarhum Bapak Samsudin bin Bapak Haji Ijo, kadzalika ila jami'i almarhumin wa almarhumat min ahli sabil bait, faj'alhum ya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu minal muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu minas sayyi'ina fatajawaz anhum. Allahumma aftah li sahibil bait, Allahumma aftah li sahibil hajat, Allahumma aftah lil hadirin jami'an fi hadzal majlis wa fi hadzal maqam wa fi hadzal majmu' wa fi hadzal mahdar abwabul khair berkah wa ni'mah wa rizqi wal quwwati wa basyahati wa salamati wal afiyati wa abwabil jannah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Demikian jemaah, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Dan buat semua sahabat Risma TV dimanapun yang menyaksikan tayangan kami, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.